Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran jauh. Ya, selamat mengikuti ya. Kali ini kita belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar IPA KD 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah anak dapat mengidentifikasi alat gerak, jenis alat gerak, dan fungsi alat gerak. Yang kedua, anak dapat mengidentifikasi organ gerak hewan dan fungsinya. Ikuti cerita berikut ini ya. Sepulang sekolah, Hanan melihat sesuatu di pohon. Wow, ada bunglon. Dia pandai memanjat pohon. Rupanya Gani pun melihat sesuatu. Ada kupu-kupu. Dia terbang tinggi. Rupanya kupu-kupu itu mencari sesuatu. Wow, sekarang hinggap di bunga. Tidak ketinggalan, rupanya dewa pun melihat sesuatu. Ia melihat capung dan terheran-heran. Mengapa capung bisa terbang ya? Selesai makan siang dan sholat zuhur, ketiga anak itu pun akhirnya berkumpul. Saya tadi melihat kupu-kupu. Dia bisa terbang dan hinggap di bunga, kata Gani memulai pembicaraan. Dan akhirnya Hanan pun menyaut, apa bunglon juga bisa terbang ya? Mendapat pertanyaan itu, dewa menjawab, saya rasa bunglon tidak bisa terbang. Tapi lebih jelasnya kita tanyakan dulu kepada Kak Raras. Benar, akhirnya selesai sholat asar, ketiga anak itu pun berkunjung ke rumah Kak Raras. Mereka menanyakan temuannya sepulang sekolah siang tadi. Bunglon itu tidak bisa terbang seperti kupu-kupu, sebab alat gerak mereka berbeda-beda, jelas Kak Raras. Bisa dijelaskan Kak? Pinta dewa kepada Kak Raras. Kemudian Kak Raras pun menjelaskan, manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat-alat gerak itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif, tolong dijelaskan Kak, pinta dewa kepada Kak Raras. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya.
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada hewan vertebrata, alat geraknya meliputi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang tergolong dalam vertebrata adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Yang pertama adalah ikan. Alat gerak ikan adalah sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip berfungsi untuk gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak. Alat geraknya adalah kaki. Kaki belakang ukurannya lebih besar. Fungsinya untuk meloncat. Kaki depan katak berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Selain untuk meloncat, kaki katak berguna untuk berenang saat di dalam air. Yang ketiga adalah reptilia. Golongan reptilia misalnya kadal dan cecak. Alat geraknya berupa kaki atau tungkai. Jenis reptilia memiliki bantalan kaki pelekat sehingga memungkinkan gerakan memanjat dinding. Cecak dapat berlari di langit-langit secara terbalik karena kakinya ada pelekat tadi. Yang keempat adalah burung. Alat gerak burung adalah kaki dan sayap. Kaki burung berguna untuk berjalan, meloncat, dan berenang. Sedangkan sayap burung berguna untuk terbang. Yang kelima adalah mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Contohnya kuda, kambing, dan sapi. Alat geraknya adalah kaki. Lihat gambar kuda ini. Dia dapat berlari dengan kencang karena kaki-kakinya yang sangat kuat itu. Nah, anak-anak, kita telah belajar tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan berupa alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Selain itu, kita juga mempelajari beberapa contoh fungsi alat gerak hewan vertebrata. Sekarang kerjakan di buku tugasmu ya. Ya, yang pertama, apa saja alat gerak pada hewan? Yang kedua, tulislah 3 contoh hewan vertebrata beserta alat gerak dan fungsinya. Yang ketiga, mengapa tulang dikatakan alat gerak pasif? Terakhir, mengapa otot dikatakan alat gerak aktif? Ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.